guys, ketemu lagi nih. Nah, kali ini kalian ingin menghubungi Pandawa untuk keperluan apa? Ada 8 hal yang bisa Pandawa bantu untuk kalian. 8 keperluan ini kalian bisa menghubungi Pandawa secara online. Dan tentunya itu berarti kalian tidak perlu ke kantor BPJS. Yang pertama nih, kalau kalian ingin melakukan pendaftaran baru kartu BPJS Kesehatan, kalian bisa banget nih untuk menghubungi Pandawa. Lalu yang kedua, apabila kalian ingin melakukan penambahan anggota keluarga. Misalnya nih, ada anggota yang baru saja lahir, pastinya nambah dong. Lalu yang ketiga, ini yang banyak sekali dicari, yaitu untuk pengaktifan kembali kartu, baik itu anak maupun yang sudah dinonaktifkan. Dan tentunya perlu registrasi ulang nih. Registrasi ulang wajib dong. Nah, bisa lewat Pandawa. Bisa juga bagi kamu yang ingin pindah jenis kepesertaan, misal dari PPI menjadi PPU atau menjadi mandiri, bisa lewat Pandawa juga. Dan yang kelima, apabila kalian ingin melakukan perubahan atau perbaikan data dari identitas, misalnya ada perubahan di nomor KTP atau kalau kalian ingin mengganti nomor handphone. Biasanya nomor handphone ini dibutuhkan untuk login ke mobile JKN. Kalian bisa mengubah nomor handphonenya di sini. Lalu yang keenam yaitu apabila kalian ingin melakukan perubahan Vaskes tingkat pertama, misalnya pindah atau ada urusan lain yang menyebabkan Vaskes tingkat pertama berbeda dengan Vaskes sebelumnya. Kalian harus melakukan perubahan Vaskes dan itu bisa lewat Pandawa. Lalu yang ketujuh, kalian bisa menghubungi Pandawa apabila ada pengurangan anggota keluarga. Misalnya kita terkena musibah, ada keluarga yang meninggal, atau mungkin ada pembaharuan di KK. Maka untuk perubahan data itu, kalian tidak perlu ke kantor BPJS. Dan yang terakhir nih, Pandawa bisa membantu kalian untuk perubahan kelas rawat. Jadi kalau misalnya kalian keberatan dengan pembayaran iuran pada kelas 1, kalian bisa turun ke kelas 2 atau mungkin sebaliknya, kalian ingin naik kelas, kalian bisa melakukan perubahan kelas tersebut juga melalui Pandawa. Lalu gimana ya caranya atau langkah-langkahnya? Di sini Mimin akan kasih tahu lengkap. Jadi jangan di-skip ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, lanjut. Gimana ya langkah untuk aktivasi kembali atau registrasi ulang melalui Pandawa? Pertama, kalian wajib banget untuk udah menyimpan atau udah meng-save nomor Pandawa sesuai dengan wilayah atau daerah Anda. Dan ini berbeda-beda ya antara punya saya dengan punya Anda semua. Untuk saya di sini adalah wilayah Ambon. Setelah itu, kita buka WhatsApp, kita buka WA ya. Lalu kita pilih kontaknya Pandawa. Di sini saya beri nama di Pandawa Ambon. Lalu kita bisa kirimkan pesan nih, terserah ya, mau pesan selamat pagi, mau pesan selamat siang, selamat malam sesuai dengan situasi. Karena ini saya pagi, jadi saya bilang selamat pagi. Lalu Pandawa dengan nomor itu akan menjawab, salam sehat Bapak atau Ibu, selamat pagi, siang, sore, terima kasih telah menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan. Ini adalah kanal layanan administrasi peserta JKN KIS bla 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 bla. Kemudian di situ dia menerangkan bahwa jam pelayanan Pandawa adalah di pukul 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi nggak ada alasan ya kalian menanyakan, Kak kok aku nggak bisa ya chat Pandawa, kok aku nggak direspon ya? Ya iyalah, kalian chatnya jam berapa, hari apa, jadi bisa diakses di hari kerja pada jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Lalu di situ Pandawa akan memberikan link untuk kalian isi formulir yang pertama. Jadi ada 2 formulir. Ini adalah link untuk formulir yang pertama. Kalian klik nanti linknya di sini ya. Dan ini linknya berbeda-beda ya antara saya dengan Anda semua. Karena di sini saya adalah Pandawa untuk daerah Ambon. Nah, jika sudah selesai mengisi link, Bapak Ibu akan dihubungi oleh petugas kami melalui WhatsApp dalam waktu maksimal 30 menit. Nah, setelah itu nanti kalian akan dihubungi oleh nomor lain ya, nomor lain yang juga sebenarnya itu adalah rekan dari Pandawa yang nomor yang tadi. Cuman setelah kalian mengisi formulir pada link tersebut, maka nomor baru itu akan menghubungi dan akan memberikan instruksi langkah-langkah apa saja.
Oke, setelah kita klik link yang diberikan oleh Pandawa tadi, maka kita akan masuk ke Google Form. Di sini secara otomatis untuk saya masuk ke Pandawa Kantor Cabang Ambon dengan mengisi semua ketentuan yang ada di sana untuk keperluan apa, saya isi sesuai dengan kepentingannya. Lalu setelah itu saya mengisi identitas dari saya. Kita mulai dari yang pertama ya, kita pilih dulu kepentingan kita apa. Nah, sesuai dengan judul dari video ini, untuk kali ini saya akan membahas apabila kita akan melakukan reaktivasi atau registrasi ulang ya. Di sini kalian bisa pilih yang poin ketiga atau poin C, itu diklik maka nanti akan muncul tanda berwarna merah. Teman-teman semua bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada tulisan untuk PBI APBN. Jadi, pengaktifan kembali kartu ini bisa dilakukan untuk anak yang lebih dari 21 tahun yang sudah misalnya udah lebih dari 21 tahun tapi dia belum menikah dan masih ikut ke orang tuanya tapi kemudian kartunya nggak aktif, itu bisa diaktifkan kembali dengan melakukan cara ini. Dan juga untuk kalian yang sudah dinonaktifkan bisa registrasi ulang itu di sini, kecuali untuk PBI ya, karena untuk peserta PBI itu wajib harus registrasi ulangnya ke dinas sosial setempat. Jadi untuk PBI tidak bisa melalui Pandawa karena semua datanya diolah dan dikelola oleh pemerintah. Oke, next ya, kita klik yang ini, pengaktifan kembali yang poin C. Lalu kita diminta untuk mengisi nomor HP. Di sini ada dua nomor HP ya teman-teman. Ada nomor HP dari peserta dan yang kedua adalah nomor HP dari pelapor. Jadi bisa aja yang ingin kita aktifkan itu bukan kita sendiri, tapi mungkin ibu kita, ayah kita yang kesulitan mungkin karena kurang bisa dalam teknologi menggunakan HP untuk registrasi ini, untuk registrasi ulang. Maka kita bantu, itu bisa banget asalkan dengan catatan masih dalam satu kartu keluarga. Jadi kalau beda kakak itu nggak bisa. Nah, kita isi aja. Di sini kita isi untuk nomor HP karena di sini saya ingin mengganti atau meregistrasi ulang ya dari ibu saya, maka saya di sini mengisi nomor HP dari ibu saya dan di bawahnya adalah nomor HP saya. Tetapi jika kita ingin melakukan registrasi ulang untuk diri kita sendiri dan semua datanya adalah untuk diri kita sendiri, maka untuk nomor HP yang pertama dan nomor HP yang kedua diisi sama. Jadi nggak ada bedanya antara yang atas dengan yang bawah. Oke, jelas ya teman-teman. Next, kemudian kita isi di bawahnya, itu kita diminta untuk mengisi nama peserta dan juga nama pelapor. Lagi-lagi teman-teman, seperti nomor HP tadi ya, apabila nama peserta dan nama pelapornya adalah orang yang sama, artinya kita ingin melakukan ini untuk diri kita sendiri, maka nama yang pertama dan kedua adalah sama. Lalu setelah itu di bawahnya adalah alamat domisili. Untuk punya saya, karena saya berada di wilayah Ambon, maka domisili di sini untuk kabupaten dan kotanya tentu saja daerah-daerah yang di sekitar Ambon. Nggak perlu teman-teman khawatir kok beda ya kak dengan tampilan yang dipunya saya. Ya jelas beda dong, karena nomor Pandawanya berbeda dan formulirnya juga berbeda antar wilayah. Oke, setelah itu kalau udah muncul tulisan begini nih, maka jawaban sudah direkam. Lalu kita balik lagi nih untuk melaporkan ke Pandawa melalui WhatsApp. Seperti pesan Pandawa tadi, kalau kita sudah mengisi semua pertanyaan pada form yang ada di link tadi, maka kita harus menuliskan kata selesai pada WhatsApp. Lalu nanti setelah 30 menit kemudian, Pandawa akan menghubungi kita dengan nomor yang lain. Dan di situ dia akan mengatakan seperti ini ya. Nah, setelah kita selesai mengisi formulir yang pertama nih dan kita udah laporan bilang selesai, maka kita akan dihubungi untuk diminta memasukkan nomor kartu BPJS atau nomor KTP. Kita bisa lakukan salah satu. Kalau saya di sini adalah memasukkan nomor kartu BPJS saya.
Nah, setelah kita masukkan nomor kartu BPJS, mereka akan melakukan pengecekan apakah kita bisa nggak sih untuk melakukan registrasi ulang ini melalui Pandawa, ataukah jika memang tidak bisa, kita akan diarahkan, oh nggak bisa, ternyata kartu kita itu PBI, jadi kita nggak bisa untuk melakukan registrasi melalui Pandawa, kita harus melakukan registrasinya melalui dinas sosial seperti itu, atau bisa gitu. Kalau saya kebetulan di sini bisa karena saya bukan peserta PBI. Nah, kita harus mengisi dalam waktu 30 menit ya. Kalau enggak, kita harus ngulangi lagi dari awal. Setelah itu, dia akan bilang nih, terima kasih Bapak atau Ibu, berdasarkan hasil pengecekan, ternyata Bapak dan Ibu adalah peserta PPU dan kepesertaannya aktif. Jadi, administrasinya bisa untuk dilanjutkan. Nah, selanjutnya mohon dapat dikirimkan kepada kami foto selfie. Foto selfie ini foto kita dengan KTP di samping kita ya. Kemudian foto KTP-nya itu sendiri tanpa dengan wajah kita. Lalu foto kartu keluarga dan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Lalu ada foto SK terbaru, foto daftar gaji dan nomor HP aktif. Kalau menurut saya nih ya, ini menurut saya ya, kayaknya kalau untuk yang mandiri atau selain yang PPU itu nggak perlu untuk nunjukin SK atau daftar gaji ya, karena untuk peserta mandiri itu kan berbeda-beda ya antara yang satu dengan yang lain, tidak terikat dengan gaji atau bisa aja statusnya tidak bekerja gitu ya. Nah, di sini karena saya adalah PPU, maka saya diminta untuk melampirkan foto SK terbaru dan foto daftar gaji serta nomor HP. Setelah semuanya itu saya kirimkan ya, berarti ini harus disiapkan dulu teman-teman, dan akan lebih cepat apabila kita sudah menyiapkannya, karena sudah saya kasih bocoran nih apa aja yang harus disiapkan ya. Karena kita harus menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Kalau sampai kita tidak mengirimkan data-data yang diminta itu dalam waktu 30 menit, maka kita akan mengulangi lagi mengisi dari formulir yang pertama yang tadi tuh, menghubungi Pandawa yang pertama, kemudian kita diminta ngisi link dan bla 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 bla, itu lama banget ya. Jadi lebih baik disiapkan dulu aja semua yang diperlukan ini, karena sudah saya kasih bocoran nih apa aja ya syaratnya. Setelah saya kirimkan semuanya yang diminta ya, mulai dari foto KTP dengan wajah saya, lalu foto slip gaji dan lain-lain, lalu saya menuliskan kata selesai di sini. Nah, setelah itu dia akan jawab lagi nih, dia bales. Ya, formulir administrasi yang kedua. Jadi kita diminta untuk mengisi lagi formulir administrasi yang kedua. Di sini kita juga diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan menjawab semua pertanyaan yang ada pada formulir online tersebut. Kita klik aja yuk biar nggak lama ya. Kita klik linknya dan kita isi semua data dan persyaratan yang ada di sana. Semua pertanyaan yang ada di form tersebut kita jawab, dan pertanyaan itu akan berbeda antara saya dengan Anda semuanya. Di sini saya memang tidak menampilkan karena akan berbeda-beda sesuai dengan isian yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita bilang lagi nih, kita laporan lagi ke Pandawa kalau kita sudah selesai, kita tulis selesai. Nah, lalu mereka akan menjawab, terima kasih Bapak atau Ibu, pengajuan data sudah kami terima dan akan diproses paling lambat dalam 24 jam ya. Jadi kita harus menunggu nih 1 hari. Nah, teman-teman, bukti bahwa semua rangkaian dari proses registrasi ulang kita itu sudah selesai, yaitu adalah pada saat kita sudah diminta untuk mengisi survei online. Survei, yalah kepleset ngomongnya. Survei online, kita isi aja ya guys. Jadi ibaratnya ini adalah ucapan terima kasih kita kepada Pandawa yang udah membantu kita. See you in next video. Thank you.